Pernahkah kamu melihat kematian, tapi bukan sembarang kematian? Kematian yang begitu indah hingga terlihat seperti karya seni? Di suatu sudut langit, tersembunyi sebuah nebula yang selama ratusan tahun tampak biasa saja. Namun ketika James Webb menatapnya, semuanya berubah. Benda langit itu bernama NGC 1514. Selama ini, ia hanyalah kabut samar bagi teleskop optik. Tapi siapa sangka, di balik kabut itu tersembunyi dua cincin kosmik yang nyaris sempurna. James Webb dengan mata inframerahnya akhirnya menunjukkan kepada kita mahakarya alam semesta yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ada dua bintang terkunci dalam tarian abadi selama ribuan tahun. Di tengah kehampaan semesta, mereka menciptakan sebuah pemandangan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah nebula yang tampak seperti jam pasir bercahaya, berputar, dan terus berubah. NGC 1514 terletak sekitar 1500 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Taurus. Namun baru sekarang, berkat teleskop James Webb, kita bisa melihatnya seperti ini. Bukan sekadar kabut, tapi cincin-cincin kusut, gumpalan kabur, dan lubang-lubang yang menandakan turbulensi gas dan debu. Dua bintang di pusat nebula ini tampak seperti satu cahaya terang. Mereka mengorbit satu sama lain dalam 9 tahun, menciptakan gaya tarik-menarik luar biasa yang membentuk lanskap langit ini. Salah satu bintang dulunya jauh lebih besar dari matahari. Ketika sekarat, ia melepaskan lapisan-lapisan gas dan debu dalam angin bintang yang lambat dan padat. Namun setelah inti panasnya terbuka, angin bintang berubah, cepat dan ringan. Konflik pun muncul. Dua jenis angin ini bertabrakan, menyapu debu dan membentuk cangkang tipis yang kini kita lihat sebagai jam pasir raksasa di langit. NGC 1514 tampak miring 60 derajat. Ini sebabnya bentuknya seperti kaleng yang dituang. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ia sebenarnya jam pasir. Ada bagian pinggang yang terjepit, membentuk pola huruf V. Dua cincin utama terlihat tidak rata. Mereka kabur, bertekstur, seperti berisi butiran debu yang terlalu kecil untuk dilihat sebelumnya, hingga James Webb menunjukkannya. Anehnya, NGC 1514 bukan tentang apa yang terlihat, tapi juga tentang apa yang tidak ada. Di nebula planet lain, kita biasanya menemukan karbon dan hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH. Tapi di sini semuanya hilang. Mengapa? Karena orbit bintang-bintang pusatnya sangat aktif dan liar. Material terus tercampur, tak memberi waktu molekul kompleks untuk terbentuk. Ini membuat cahaya dari bintang lebih bebas menembus, memperlihatkan cincin samar yang menyebar seperti kabut. Pada tahun 1790, William Herschel melihat NGC 1514 dan mengira itu bukan gugusan bintang karena terlalu kabur. Ia adalah orang pertama yang menyadari bahwa objek ini berbeda. Sekarang, lebih dari 230 tahun kemudian, teleskop James Webb membuktikan firasatnya. NGC 1514 bukan hanya indah, tapi juga misterius dan tak biasa. Dan alam semesta terus menyimpan kejutan. Akhir-akhir ini, Pulsar Fusion, sebuah perusahaan luar angkasa asal Inggris, baru saja mengungkap desain roket ambisius mereka, yaitu Sunbird. Sunbird tak hanya cepat, ia mengandalkan energi dari dalam inti atom, fusi nuklir. Jika berhasil, teknologi ini akan menjadi lompatan kuantum dalam sejarah eksplorasi manusia. Sunbird menggunakan mesin bertenaga direct fusion drive, reaksi fusi yang menghasilkan plasma panas, lalu diarahkan keluar menggunakan medan magnet. Bukan bahan bakar kimia, bukan solar panel, tapi energi bintang dalam skala kecil. Ini adalah teknologi yang selama puluhan tahun hanya jadi mimpi ilmuwan fisika. Sumber tenaganya mirip dengan reaksi yang terjadi di inti matahari. Fusi, bukan fisi.
Mesin ini mampu memberikan dorongan konstan tanpa kehilangan tenaga seiring perjalanan. Target kecepatannya sangat luar biasa, mencapai 500.000 km per jam. Jika berhasil, Sunbird bukan hanya akan menyaingi Parker Solar Probe. Dalam hal kecepatan, Parker Solar Probe milik NASA telah mencapai kecepatan lebih tinggi selama terbang lintas dekat matahari, berkat tarikan gravitasi matahari yang kuat. Namun, kemampuan operasional Sunbird, proyek visioner ini tidak akan bergantung pada bantuan gravitasi untuk mencapai kecepatan puncak. Dengan kecepatan seperti itu, misi ke Mars yang biasanya makan waktu 7-8 bulan bisa disingkat menjadi hanya 4 bulan. Sunbird akan menjadi interplanetary tug, artinya ia bisa berfungsi sebagai penarik antariksa, membawa pesawat lain, satelit, atau kargo penting ke planet merah dengan efisiensi ekstrim. Pulsar Fusion telah menerima pendanaan dari UK Space Agency dan berencana memulai uji coba orbit pada akhir tahun 2025. Langkah selanjutnya menghasilkan plasma fusi aktif di luar angkasa pada tahun 2027. Ini akan menjadi pertama kalinya reaksi fusi terkendali terjadi di luar atmosfer bumi. Namun, ini bukan misi tanpa hambatan. Tantangannya mengendalikan plasma, mempertahankan suhu ekstrim, serta menciptakan sistem medan magnetik yang akurat. Semuanya adalah tantangan teknik terbesar dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa. Belum ada satupun negara yang berhasil membangun reaktor fusi fungsional untuk transportasi. Apakah kita siap melangkah ke babak baru eksplorasi luar angkasa, atau akan terjebak di ambang revolusi yang tak kunjung datang? Sunbird hanyalah awal. Jika proyek ini sukses, Pulsar Fusion berharap bisa menciptakan versi skala besar untuk misi ke bulan-bulan Jupiter, bahkan bintang tetangga seperti Proxima Centauri. Kita tidak lagi bicara dekade perjalanan, tapi hanya tahun. Masa depan di mana manusia menjelajahi sistem bintang lain bukan dengan mimpi, tapi dengan mesin fusi yang nyata. Sunbird bukan sekadar roket. Ia adalah simbol hasrat manusia untuk menembus batas, menjelajahi ruang dan waktu. Dan jika kita berhasil, Mars hanyalah permulaan. Dari tarian abadi, 2 bintang di NGC 1514, hingga roket fusi yang bisa membawa kita ke Mars, semesta tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.